Lanjutan dari video sebelumnya yang sudah saya janjikan. Nah, bagian tengah ini sudah saya amplas, bagian sisi satunya juga sudah. Nah, kita akan ratakan. Sebenarnya ini tadinya mau rencananya dibagi dua, tapi gak jadi ya. Saya punya rencana cadangan, tinggal eksekusinya. Nah, di sini kita akan meratakan papannya ini dengan jig sederhana. Sebelumnya kita pastikan dulu bahwa posisi papannya itu tidak jungkat-jungkit. Karena biasanya kalau proses pengeleman itu pasti ada bagian yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi kita ganjel. Nah, di sini saya mau memakai mata router cleaning bottom bit. Ukurannya kalau nggak salah 22 mili ya. Nah, untuk menentukan ketinggian mata pisaunya itu kita patokan ke papan yang paling rendah. Nah, dari papan yang paling rendah itu dengan yang tinggi, kalau jaraknya itu terlalu jauh, selisih ketinggiannya, sebisa mungkin jangan ambil terlalu banyak. Kita main sedikit-sedikit aja, paling nggak ya dalam satu sesi itu ya cukup kita ambil ketebalan 1 mili lah, supaya si routernya ini kerjanya nggak terlalu berat. Dan untuk meminimalisir kesalahan, mungkin ada yang bertanya kenapa nggak pakai planer saja. Untuk planer itu sangat tidak disarankan untuk menyerut end grain karena sangat berbahaya. Saya sendiri sudah pernah mengalaminya waktu membuat prototipe yang paling awal itu. Untungnya nggak terjadi hal-hal yang fatal, cuma ya sempat shock aja. Ya mungkin nanti ada sesi lebih lanjut lah, akan saya jelaskan lebih rinci lagi kenapa nggak boleh. Walaupun memungkinkan, tapi sebisa mungkin jangan. Metode paling aman itu untuk end grain itu pakai drum sander atau ya seperti ini, pakai jig, flattening jig. Waktu kejadian itu ya cukup shock juga, untung ya saya nggak kenapa-napa, planer ini nggak kenapa-napa. Nah, ini hasilnya ya, banyak tear out, kompal ya maklum lah, belum bisa beli mata router yang bagus, baru bisa kebeli yang kelas-kelas 50 ribuan. Nah, ini PR nih nanti nih ngamplasnya, ngilangin kompal-kompalnya ini. Ternyata waktu ngamplas salah saya naruh kamera di atas meja, jadinya saya skip aja ya. Nah, ini hasil amplasnya setelah ya mungkin ada kali sejam lebih ya saya ngamplas ini tuh. Nah, ini dimensi kotor 39 cm kurang sedikit, kurang 1 mili. Lebarnya 29 kurang 1 mili. Target saya tuh 27 kali 37 ya.
karena box packingnya ukurannya memang segitu, jadi saya mengikuti ukuran box packingnya. Ini kita trim sesuai target ukuran finalnya. Alot ya ini ya, kayunya keras sekali. Selesai trim ukuran, nah, saya pakai jig sederhana untuk nanti kita ini ya, untuk handle-nya masih pakai mata router yang sama dengan yang tadi. Kita lihat banyak sekali itu tear out-nya. Amplas, amplas, amplas. Mungkin untuk pembuatan talenan ini 60% ya, 60% itu ngamplas. Nah, ini yang tadi saya bilang gimmick-gimmick itu, nah ini namanya juice groove. Nah, di sini saya pakai mata router apa namanya? Round nose. Round nose bit. Nah, cuma karena ini ya mata router buatan Cina yang satu set itu loh. Yang satu setnya kalau nggak salah isinya 12 ya. Itu kurang tajam ternyata. Banyak gosong. Nah, ini ngilanginnya ampun. Ada ngilangin bekas gosong routernya setengah mati. Aduh, udahlah, semangat aja lah. Amplas. Sampai-sampai nggak sadar kalau kuku ikut tergerus sama amplasnya itu, saking lamanya saya ngamplas. Kayunya keras. Ini saya pakai grit 120 ya. Masih belum hilang juga. Udah mendingan sih. Lanjut. Nah, ini udah capek. Udah lumayan lah segini mah, nggak separah yang tadi.
Sekarang kita tumpulkan sisi luarnya ya. Saya pakai round over bit ukuran 12 mili. Radiusnya lupa saya berapa ini. Bagian sebaliknya juga. Selanjutnya kita semprot pakai air ya. Ini tujuannya untuk mendirikan seratnya supaya nanti pada saat pencucian pertama itu bulunya nggak kembali berdiri. Jadi setelah kita semprot ini, semprot air, kita tunggu kering, lalu amplas halus. Pakai di sini saya pakai amplas 240. Terserah mau finalnya itu 240 atau 400 juga bisa. Kita pasang skrup untuk kakinya. Nah, ini saya pakai mineral oil. Jadi minyaknya itu tidak berbau, tidak berwarna, dan food grade. Saya paling suka bagian ini karena jati diri dari kayunya itu muncul. Wih, mantap. Kayu yang tadinya biasa-biasa aja, begitu dioles, wih. Sehabis dioles minyak ini dibiarkan dulu ya. Saya biasanya biarkan itu sampai kering. Tapi kan karena ini minyak nggak mungkin kering sempurna, jadi keringnya gimana ya? Nggak. Ini kan masih mengkilat tuh. Sampai permukaan yang mengkilat itu sudah tidak tampak lagi. Kurang lebih sekitar 6 jam lah. Nah, ini sudah kering ya minyaknya. Kita oleskan beeswax dari Propan. Tujuannya untuk proteksi lebih. Jadi minyak itu tujuannya untuk menjaga kadar kelembaban supaya si kayu itu tidak terlalu kering dan mengeluarkan kadar air yang ada di dalam kayunya itu supaya kayunya itu tidak kering. Tidak terlalu kering, tidak terlalu lembab. Jadi minyak itu menjaga kelembabannya supaya optimal. Sedangkan beeswax ini fungsinya untuk melindungi permukaannya. Supaya pada saat nanti dicuci itu air yang masuk ke dalam itu tidak banyak. Nah, kita oles asal ini aja. Nanti setelah kurang lebih 2 jam atau 3 jam kita lap. Nah, ini ya hasil finalnya. Sudah di buff dengan kain kering. Sama-sama cantik. Cuma cantik mana, suka mana itu selera masing-masing. Yang
jelas keduanya di mata saya sama-sama bagus, sama-sama cantik. Nah, kalau kamu pilih yang mana? Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.